Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natu Jahyani dari kelas Manajemen Strategik AK503. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategik pada perusahaan Nokia. Manajemen strategik merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Manajemen strategik mencakup serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan. Proses ini meliputi analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Dalam konteks ini, Nokia menjadi contoh yang sangat relevan. Nokia dulu pernah menjadi pemimpin pasar ponsel global dan identik dengan kualitas serta inovasinya. Namun, kegagalan Nokia dalam merespon perubahan teknologi, khususnya pergeseran ke smartphone yang berbasis Android dan iOS, inilah yang menyebabkan posisi pasar Nokia ini saat ini tuh menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen strategik yang adaptif, perusahaan sebesar apapun dapat kehilangan daya saingnya. Nah, Nokia adalah perusahaan multinasional asal Finlandia yang berdiri sejak tahun 1865. Perjalanan Nokia ini sangat panjang ya. Eh, udah dari awal berdirinya ini, Nokia ini bergerak di bidang industri kertas, kemudian berkembang lagi ke industri kabel dan elektronik hingga akhirnya fokus pada telekomunikasi. Pada era 1990-an hingga 2000-an, Nokia ini mencapai puncak kejayaan sebagai produsen ponsel terbesar di dunia. Nah, produk Nokia ini dikenal kuat, tahan lama, dan mudah digunakan. Namun, memasuki era smartphone yang berbasis operasi dan ekosistem aplikasi, Nokia ini mengalami kesulitan beradaptasi. Akibatnya, Nokia kehilangan pangsa pasar dan akhirnya keluar dari bisnis ponsel konsumen. Saat ini, Nokia memfokuskan bisnisnya pada infrastruktur jaringan dan teknologi komunikasi. Analisis lingkungan internal merupakan langkah awal dalam manajemen strategik. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasikan sumber daya, kemampuan, dan potensi inti yang dimiliki perusahaan, serta mengetahui kelemahan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dengan melakukan analisis lingkungan internal, perusahaan dapat memahami apa yang menjadi kekuatan utama yang harus dipertahankan dan dikembangkan, serta kelemahan yang harus diperbaiki. Bagi Nokia, analisis ini penting untuk menentukan strategi yang realistis dan sesuai dengan kondisi internal perusahaan. Kekuatan pertama Nokia adalah pengalaman panjang di industri telekomunikasi. Pengalaman ini memberikan Nokia pengetahuan mendalam tentang teknologi jaringan, kebutuhan pelanggan, dan dinamika industri. Kekuatan kedua adalah reputasi global yang kuat. Nokia ini dikenal sebagai perusahaan teknologi yang kredibel dan terpercaya. Nah, terutama dalam penyediaan infrastruktur jaringan yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi. Kekuatan ketiga yaitu portofolio paten teknologi yang sangat luas. Nah, paten-paten ini tidak hanya melindungi inovasi Nokia, tetapi juga menjadi sumber pendapatan melalui lisensinya. Selain itu, Nokia juga memiliki kapabilitas riset dan pengembangan atau R&D yang tinggi yang memungkinkan perusahaan terus mengembangkan teknologi baru seperti 5G dan jaringan masa depan. Salah satu kelemahan utama Nokia adalah respon strategis yang lambat terhadap perubahan teknologi di masa lalu. Nokia ini terlambat menyadari pentingnya ekosistem aplikasi dalam industri smartphone. Selain itu, struktur organisasi Nokia yang relatif birokratis menyebabkan proses pengambilan keputusan ini menjadi kurang tepat. Kelemahan lainnya yaitu ketergantungan pada segmen bisnis to bisnis. Meskipun segmen ini memberikan pendapatan besar, namun risikonya juga tinggi karena bergantung pada kontrak jangka panjang dan kebijakan pemerintah. Analisis lingkungan eksternal. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari luar perusahaan. Lingkungan eksternal ini meliputi perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, serta tingkat persaingan industri. Bagi Nokia,
Analisis ini sangat penting karena industri telekomunikasi ini bersifat global dan sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi serta kebijakan internasional. Kemudian, salah satu peluang terbesar bagi Nokia adalah perkembangan teknologi 5G. Teknologi ini membutuhkan infrastruktur jaringan yang canggih, sehingga membuka peluang besar bagi Nokia sebagai penyedia jaringan. Selain itu, digitalisasi global dan transformasi industri meningkatkan kebutuhan akan konektivitas yang cepat dan aman. Pertumbuhan Internet of Things atau biasa IoT, serta pengembangan Smart City juga menciptakan peluang baru bagi Nokia untuk menyediakan solusi jaringan terintegrasi. Kebutuhan jaringan juga aman untuk sektor industri dan pemerintahan juga menjadi peluang strategis bagi Nokia. Kemudian, ancaman. Nokia menghadapi ancaman persaingan yang sangat ketat dari perusahaan global seperti Ericsson dan Huawei. Persaingan ini tidak hanya dalam hal teknologi, tapi juga harga. Nah, ancaman lainnya seperti tekanan harga dalam proyek infrastruktur jaringan yang menuntut efisiensi biaya tinggi. Selain itu, ketidakpastian regulasi dan kondisi geopolitik internasional dapat memengaruhi operasional dan ekspansi bisnis Nokia di berbagai negara. Analisis SWOT ini menggabungkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal. Nah, kekuatan Nokia ini terletak pada reputasi globalnya, paten teknologi, dan kemampuan R&D yang kuat. Kelemahan Nokia meliputi kegagalan inovasi produk konsumen di masa lalu dan struktur organisasi yang kurang lincah, jadi banyak birokrasinya. Nah, peluang dari pertumbuhan infrastruktur digital, teknologi 5G, dan IoT, sementara itu ancaman berasal dari persaingan global, tekanan harga, serta ketidakpastian regulasi dan geopolitik internasional. Kemudian, perumusan strategi perusahaan. Berdasarkan analisis SWOT tadi, Nokia merumuskan beberapa strategi utama. Yang pertama ada strategi SO. Nah, bertujuan memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang yang ada, khususnya di bidang 5G dan IoT tadi. Kemudian strategi weakness dan opportunity dilakukan dengan meningkatkan R&D, research and development, dan melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih responsif. Kemudian strategi strength and ini diwujudkan melalui kemitraan strategi dengan operator dan pemerintah untuk menghadapi persaingan. Kemudian, strategi WT dilakukan dengan menghindari kembali ke pasar smartphone yang sangat kompetitif. Threats, weakness, and threats. Oke. Kemudian, evaluasi strategi Nokia. Nah, evaluasi strategi dilakukan untuk menilai kesesuaian strategi dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Strategi Nokia dinilai realistis karena sesuai dengan kompetensi inti perusahaan. Nokia belajar dari kegagalan masa lalu dan memilih fokus pada infrastruktur jaringan. Nah, paten dan teknologi ini dijadikan sebagai keunggulan kompetitif jangka panjang. Strategi ini bersifat adaptif dan berkelanjutan karena menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Sebagai kesimpulan, Nokia merupakan contoh perusahaan yang berhasil melakukan transformasi strategi bisnis. Dari produsen ponsel, Nokia beralih menjadi penyedia infrastruktur jaringan. Strategi yang diterapkan bersifat adaptif, realistis, dan berorientasi jangka panjang. Keberhasilan Nokia di masa depan sangat bergantung pada inovasi berkelanjutan serta kemampuannya dalam merespon perubahan teknologi dan dinamika lingkungan bisnis global. Nah, Nokia ini memberikan pelajaran penting ya buat kita semua bahwa manajemen strategik dalam menjaga keberlangsungan perusahaan itu penting. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.